Yuk kita simak, kita belajar, mau dicatat, mau enggak juga silahkan. Tadabur Al-Quran. Jadi tadabur itu artinya itu dari kata dabbaro. Dabbaro. Mohon. Dabbaro berarti ada sidah ya? Ya, ada sidah, betul. Dabbaro. Ya. Itu dari kata dal, ba, sama ro. Ya, itu seakar kata dengan kata dubur. Dubur itu kan belakang ya. Jadi ya, kalau Indonesia. Betul. Itu memang ada hubungan. Jadi tadabur itu artinya mengikuti secara bahasanya itu. Mengikuti dari belakang. Tadabur itu. Sehingga bisa diartikan, ini tergantung objeknya, apa yang ditadabur, apa yang diikuti. Kan bisa aja kita ngikuti orang gitu. Ngikuti apa gitu. Nah, sekarang objeknya Al-Qur'an. Jadi tadabur itu berarti mengikuti Al-Qur'an. Dalam arti di sini tadabur itu lebih kepada mengikuti ininya, pelajarannya, mencermati, memahami, mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, itu istilah tadabur Al-Qur'an. Ini istilah ini agak dikenal atau mungkin cukup dikenal di kalangan umat Islam sebenarnya, dan itu memang istilah Al-Qur'an, tadabur Quran itu. Yang sebenarnya sama, jadi mencermati, memahami, mempelajari sama dengan studi, yaitu itu juga. Jadi tadabur Quran adalah sama dengan studi Al-Quran, semakna dengan istilah ratil juga sama, kiroah juga ada hubungan. Jadi semua itu adalah tadabur Al-Quran gitu. Jadi yang lebih dikenal itu istilah itu sebenarnya tadabur Al-Quran. Ini yang akan kita programkan gitu ya. Nah, itu istilah dulu ya, bisa diikuti ya. Jadi tadabur Quran itu apa? Mencermati, memahami, mempelajari, ya sama aja dengan studi. Ratil. Ya, ratil Al-Quran. Ada perbedaan sedikit begini, kalau ratil itu sebenarnya kata perintah. Ya enggak? Kalau ratil itu kan artinya bacalah. Ratil Al-Quran kalau diartikan bacalah Al-Quran. Nah, jadi bukan kata benda ratil itu, tapi kata perintah atau isim fi'il amar seperti itu. Tapi sudah jadi istilah kita ratil gitu ya. Kita sudah enak istilah ratil Al-Quran, tapi nggak apa-apa gitu ya. sudah jadi istilah. Itu. Kemudian apa tujuannya? Yang kedua kita ke tujuan. Tujuannya. Tujuan itu ya simple sih. Kalau kita baca Al-Quran, memahami Al-Quran untuk apa? Sederhana kan, untuk dapat petunjuk hidup, kan begitu? Ya enggak? Yeah. Nah, dari situ kita bertanya bahwa tujuan kita memahami ayat-ayat Al-Quran untuk kita dapat petunjuk hidup. Sekarang kita bertanya, serius enggak dengan tujuan ini? Apa benar-benar hanya ucapan di mulut saja karena kita orang Islam? Apa benar-benar bahwa kita memang butuh petunjuk hidup? Nah, itu lebih kita bertanya pada diri kita. Gitu. Nah, maka sekarang kita mau mencoba ke arah kita mencari benar-benar apa yang kita butuhkan sebenarnya dari petunjuk hidup ini. Jadi tujuannya begitulah ya. Jadi mudah-mudahan kita dengan ini bisa dapat petunjuk, penerangan, ilmu, tambahan ilmu tentang hidup ya. Jadi hidup itu kan apa saja sih yang dibutuhkan dalam hidup? Yang pertama itu makna hidup, hakikat hidup. Jadi sebenarnya ini masalah yang sangat mendalam ya, bahwa manusia itu butuh, ada yang masuk sebentar ke tujuan kita tadabbur Al-Quran
itu supaya dapat petunjuk hidup. Ada dua petunjuk hidup itu. Ada makna hidup, kita butuh makna hidup. Semua manusia itu butuh makna hidup. Kira-kira begini, makna hidup ini melalui satu pertanyaan yang paling dasar. Dari mana kita berasal? Kemudian, untuk apa kita ada di dunia ini? Dan yang ketiga, kemana kita akan berpulang? Jadi ada 3 pertanyaan dasar umat manusia ketika seseorang itu merenung di keheningan malam. Dia tidak berpikir apa-apa, tetapi dia akan sampai kepada satu pertanyaan mendasar ini. Hirup terek naonnya? Gitu. Hidup ini untuk apa sih? Gitu. Nah, maka para ahli filsafat, para filsuf membagi pertanyaan mendasar itu menjadi 3 pertanyaan dasar, yaitu dari mana, untuk apa, dan mau kemana, gitu. Yang diistilahkan dengan uqdatul kubro. Itu dalam filsafat disebut uqdatul kubro, artinya pertanyaan-pertanyaan mendasar dari manusia sebagai makhluk berpikir. Nah, ini butuh jawaban. Jadi jawaban tentang itu makna hidup dan hakikat hidup. Dan ini jawabannya bukan tidak bisa dari manusia, tidak bisa dari intuisi pemikiran, juga tidak bisa melalui metode empirik gitu ya, dengan penelitian yang survei observasi yang dilakukan terhadap alam semesta ini untuk mencari makna hidup, nggak akan ada jawaban. Karena bukan di situ tujuan dari sains itu. Nah, jadi ini jawabannya harus dari, kalau istilahnya itu secara spiritual, harus dari Tuhan Sang Pencipta, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih tujuan kita diciptakan begitu? Nah, itu yang pertama. Kita butuh makna hidup ini apa sih? Itu dari mana, untuk apa, dan nantinya mau kemana? Dan itu sudah harus punya jawaban yang real, yang konkret, dan itu harus membentuk satu keyakinan yang tidak bisa diganggu-gugat. Jadi harus sampai kepada satu keyakinan. Nah, kalau istilah Al-Quran itu makna hidup ini sama dengan berhubungan dengan perkara gaib. Jadi itu dijawab dengan informasi yang disebut dengan informasi gaib. Informasi gaib itu adalah hal-hal yang manusia tidak menyaksikannya, tapi itu ada dan akan terjadi. Kira-kira begitu. Masih bisa diikuti ya? Iya. Itu yang pertama, jadi itu tujuan kita ini supaya dapat petunjuk hidup. Yang pertama tentang makna hidup, yang kedua tentang jalan hidup. Kan yang pertama tadi makna ya. Kita butuh makna mengisi alam pikiran kita. Ya, memberikan pengetahuan ya. Kebutuhan kognitif dalam pendidikan itu harus ada pengetahuan, asupan pengetahuan yang lengkap ya, yang memberikan kepuasan batin. Untuk apa kita hidup ini? Yang kedua, jalan hidup. Jadi berdasarkan itu maka kalau begitu apa sikap dan tindakan yang harus kita jalani berdasarkan pada keyakinan itu. Itu disebut dengan sederhananya jalan hidup. Jadi kebutuhan akan membangun sikap dan tindakan-tindakan yang harus kita ambil, dan mana sikap dan tindakan yang harus kita hindari. Berdasarkan kepada pemahaman tadi makna hidup. Jadi ada 2 sebenarnya. Sederhananya ada 2. Jadi petunjuk hidup itu ada 2. Petunjuk akan makna hidup dan petunjuk akan jalan hidup. Kan begitu ya. Sehingga bisa dikatakan bahwa petunjuk Al-Quran itu sebenarnya petunjuk sebagai pelengkap penciptaan manusia. Jadi kita ini diciptakan belum lengkap, belum sempurna. Kalaupun sempurna, baru sempurna secara biologis, secara fisik, biologis itu sudah sempurna. Tapi sebenarnya masih ada yang harus dilengkapi, disempurnakan.
Dia nggak, kan manusia itu disebut dengan makhluk apa? Sosial budaya, kan gitu ya. Jadi harus ada pelengkap. Manusia itu makhluk yang harus membangun dalam dirinya itu pikiran dan perilaku, atau mental dan perilaku. Nah, jadi Al-Quran ini adalah petunjuk untuk menyempurnakan penciptaan manusia ke arah pembentukan mental dan perilaku. Jadi ini istilah-istilah yang umum yang mudah kita pahami, ya, istilah-istilah ilmu sosial. Dan memang Al-Quran itu ilmu alam dan ilmu sosial. Itu yang Al-Quran ajarkan, yang diajarkan bahwa kehidupan ini tergantung kepada Allah. Ada dua realitas hidup yang Allah ciptakan, realitas alam, langit, bumi, dan seisinya, termasuk manusia di dalamnya, dan realitas sosial budaya. Nah, jadi untuk menyempurnakan itu, sehingga Al-Quran itu untuk kebutuhan pembangunan itu sosial budaya, dibentuk melalui pembangunan manusianya, yaitu membentuk mental dan perilaku yang dikehendaki oleh Sang Pencipta. Nah, itu jadi tujuannya. Jadi tujuannya kita tadabbur Al-Quran agar kita mendapat petunjuk hidup pada dua sasaran tadi. Apa sih makna hidup ini? Dan yang kedua, setelah itu tahu bagaimana kita harus bersikap dan bertindak. Mana tindakan yang benar, mana tindakan yang salah. Itu. Jadi tentang tujuan yang pada akhirnya kita biar nanti kita bisa mendapatkan keyakinan. Jadi keyakinan itu kebutuhan manusia. Manusia itu punya kebutuhan akan keyakinan. Manusia itu punya kebutuhan yang disebut dengan belief system. Sistem keyakinan. Ya tadi, kalau manusia belum punya keyakinan, saya kalau belum punya keyakinan, maka saya masih bingung, masih ragu untuk melangkah. Harus bagaimana ya? Gitu. Jadi masih bertanya ke sana kemari. Nah, kalau sudah punya keyakinan, maka keyakinan itu menjadi modal dasar agar kita ini bisa bertindak, bisa berbuat, itu mengambil langkah yang pasti, gitu. Dunia sampai ke akhirat nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala pasti. Itu kan tujuannya, gitu. Nah, itu yang kedua tentang tujuan. Kemudian yang ketiga tentang dalam tadabbur Quran ini alat belajarnya apa, gitu. Perangkat yang kita perlukan untuk belajar Al-Quran ini atau mencermati, memahami Al-Quran ini apa. Jadi alat yang disiapkan, ya, kita nanti sama-sama siapkan di rumah, itu mushaf Al-Quran. Mushaf Al-Quran kan sudah punya ya, masing-masing pasti ada lah di lemari disimpan Al-Quran, ya, mushaf Al-Quran plus dengan terjemahannya. Jadi kan ada Al-Quran bacaannya, juga ada yang pakai terjemah. Jadi nanti siapkan ya Al-Qurannya, dan kalau ada kelengkapannya ada terjemahan. Dan terjemahannya cukup kita gunakan terjemahan dari Departemen Agama. Karena terjemahan itu kita jadikan sebagai alat bantu memahami kosakata. Jadi setiap kosakata itu langsung di situ ada. Jadi dalam terjemahan Departemen Agama sudah ada terjemahannya. Itu langsung kita bisa memahami arti kata ini apa, arti kata ini apa, gitu kan. Ya, jadi kita nggak usah buka-buka kamus lagi, cukup di situ. Nah, itu sebagai alat bantu sementara. Itu satu, kita alat belajarnya karena pasti sudah ada di rumah masing-masing. Kemudian kalau lebih dari itu, lebih bagus lagi nanti ada terjemahan per kata. Ya, punya nggak Mbak terjemah? Nah, dia bisa. Mau bentuk buku, mau bentuk aplikasi, itu juga bagus. Jadi ada terjemahan per. Silahkan, ya, mau buku, mau aplikasi, bagus. Jadi lebih bagus lagi nanti supaya lebih detail, ya, kajiannya ada terjemahan per kata, sehingga kita tahu di situ, oh, kata ini apa. Misalkan yang Mbak Inah ingat katanya saya ngasih PR surat apa?
dulu. Al-Baqarah 165. Nah, Al-Baqarah 165 itu wa minan nas ya. Ya. Wa minan nasi mayyatahidu min dunillahi andada. Nah, misalkan itu wa apa? Kan ada di terjemah perkataan kan misalkan wa dan itu ya, minan nas sebagian manusia, man siapa yang, kan begitu. Yatahidu yang memperlakukan, yang menjadikan dan seterusnya. Nah, itu yang dimaksud kebutuhan kita akan terjemahan per kata. Gitu ya. Nah, itu siapkan aja itu. Itu sebagai alat belajar kita nanti. Cukup itu aja. Cukup. Jadi nanti seperti apa pola belajarnya nanti saya jelaskan. Nah, kemudian apa perlu tata bahasa? Tata bahasa itu untuk kegiatan tadabbur ini tidak harus belajar tata bahasa. Kalau tidak harus berarti boleh belajar, ya boleh silahkan, tapi tidak harus guys. Kalau mau belajar lebih bagus lagi. Jadi lebih bagus kalau memang kita mau belajar tata bahasa, memahami tata bahasa itu lebih bagus lagi. Tapi tidak harus juga. Nah, kenapa demikian? Karena nanti tadabbur Quran ini kita akan gunakan pola pengucapan, ya, menggunakan aspek pengucapan bahasa dan kosakata, gitu. Jadi polanya mengucapkan dan menghafal kalimat-kalimat di ayat itu. Kemudian belajar nanti per kosakatanya apa artinya yang ada di ayat-ayat Quran itu. Nah gini, pendekatan ini kan seperti halnya kita nih. Bisa nggak dengan itu kita menguasai tanpa memahami, menguasai tata bahasa, apakah kita bisa menguasai Al-Quran? Seolah-olah tata bahasa itu harus gitu ya. Tapi kalau mau belajar ya bagus juga gitu. Tapi di sini kenapa begitu? Gini maksud saya, ketika kita sejak dari kecil kita bahasa ibu kita apa? Bahasa Sunda. Bahasa kedua kita bahasa nasional, bahasa Indonesia. Kita bisa ngomong Sunda. Anak kecil lancar nggak? Atau di Jawa, ya Mbak kan orang Jawa. Di Jawa, anak kecil sejak kecil kan bicara kosakata dulu kan, mama, papa, dan lain sebagainya. Berkembang terus kan, tambah perbendaharaan, kosakata, belajar kalimat langsung dari praktek, dari ucapan. Mau itu, mau ini, pengen jajan, sampai terlatih. Umumnya masyarakat itu mahir berbahasa ibu, mahir berbahasa nasional. Apakah karena belajar tata bahasa dulu? Kan enggak ya? Iya enggak. Jadi karena kebiasaan aja gitu. Sehingga tata bahasa itu terbentuk sendirinya sebenarnya di otaknya, di kepala gitu. Sudah tidak perlu dijabarkan lagi mana subjek, mana predikat, mana objek gitu. Karena sudah langsung ya. Bahasa itu sudah langsung diaplikasi, diterapkan dalam realitas kehidupan sehari-hari walaupun mereka tidak tahu teorinya. Walaupun kita ini manusia tidak tahu teori berbahasa, tetapi karena sudah kebiasaan sejak kecil ngomong itu ini, maka ya lancar, paham dengan apa yang diucapkan, begitu nggak? Nah itu, jadi kira-kira begitu. Jadi kita lebih ke sana ya pendekatannya. Tadabbur Quran ini cukup kita gunakan mushaf Al-Quran dan terjemahan yang ada. Nanti silakan setiap ayat itu diucapkan dengan ucapan yang baik dan benar. Ya, ucapannya baik dan benar, kemudian bantu dengan terjemahan itu Departemen Agama untuk memahami setiap kosakatanya. Nanti artinya apa gitu. Nah, ini kita bicara tentang apa tadi? Alat belajar ya. Jadi siapkan saja mushaf Al-Qur'an, terjemahan, dan terjemahannya kalau ada terjemahan per kata itu lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Kemudian yang berikutnya ini cara belajarnya sekarang. Jadi bagaimana cara belajar dalam tadabbur Quran ini? Jadi begini nanti. Jadi belajarnya nanti kita ambil satu surat. Ambil satu surat untuk
ditadabur, untuk diratil. Suratnya yang tidak perlu yang panjang-panjang, tapi juga tidak terlalu pendek, tapi yang sedang-sedang saja. Misalkan yang 20 ayat, 30 ayat gitu. Itu yang sedang-sedang lah. Dan juga utamakan yang pertama surat-surat Makkiyah dulu. Ya, kan ada surat Makkiyah, ada surat Madaniyah. Nah, kita utamakan dulu yang surat Makkiyah dulu. Kenapa? Karena Makkiyah ini memberikan dasar, ya, memberikan dasar-dasar pemikiran, menyampaikan peringatan, dan memberikan itu tadi, ya, pemikiran-pemikiran mendasar kepada manusia yang perlu kita ketahui, gitu ya. Jadi kalau perintah dalam surat Al-Alaq itu Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam, alamal insana malam ya'lam. Jadi ada sesuatu yang disebut malam ya'lam, yang manusia belum mengetahuinya tetapi harus tahu. Itu. Jadi surat-surat Makkiyah itu menyampaikan peringatan seperti itu. Ayo baca, ayo baca. Ada sesuatu yang manusia belum tahu dan harus tahu. Sebenarnya bukan belum tahu. Manusia sudah diberitahu oleh nabi-nabi terdahulu. Cuman, karena manusia lupa, karena sudah ilmu ajaran Allah dan para nabi terdahulu sudah campur aduk, sehingga manusia sudah tidak tahu lagi ilmu yang sesungguhnya. Nah, maka kembali diperintahkan Iqra lagi. Supaya apa? Supaya dibuka lagi pengetahuan yang sesungguhnya dari Sang Pencipta. Nah, itu jadi kita ambil satu surat nanti untuk ditadaburi. Nah, insya Allah kita akan jadikan ini sebagai acara daring ini sebagai sarana tadabur Quran bersama-sama. Kita ambil satu surat nanti. Kan begitu ya. Jadi belajarnya nanti masing-masing silahkan di rumah dihafalkan dulu, dilihat-lihat dulu surat itu. Saya lanjutkan dulu. Jadi cara belajarnya yang pertama kita tentukan diambil satu surat untuk ditadaburi. Satu surat utuh ya, ayat 1 sampai ayat terakhir. Yang kedua, surat yang kita ambil itu baca dengan baik dan benar matan ayat-ayatnya. Jadi harus diucapkan, dibaca dengan ucapan yang baik dan benar. Supaya apa? Supaya bisa menjadi bahasa kita sendiri. Gitu. Supaya Al-Quran itu menjadi milik kita. Menjadi milik kita, menjadi bahasa kita sendiri. Karena ini bahasa ilmu dari Sang Pencipta, betapa pentingnya. Jadi matannya dengan baik dan benar. Dan itu kalau perlu nanti diulang-ulang sampai sampai lancar ya. Sampai bacaannya itu lancar dan benar dan tepat. Yang penting tidak salah makhraj ya, pengucapan dan juga panjang dan pendeknya itu. Jadi baca dengan bacaan yang baik dan benar, panjang pendeknya benar, dan juga makhraj, cara pengucapan, cara keluarnya suara itu silakan dilatih, dipelajari. Yang ketiga, setelah kita benar dalam pembacaan, yang ketiga, maka kita baca dan renungkan makna setiap ayat. Karena setiap ayat ini ada informasi penting yang perlu diketahui oleh makhluk Allah. Allah sengaja menurunkan Al-Quran. Ini berarti kan untuk diketahui, ya enggak? Untuk diketahui oleh makhluknya. Nah, jadi pasti setiap ayat itu adalah informasi-informasi, mutiara-mutiara ilmu yang demikian bernilai, berharga di mata Allah untuk kita, untuk manusia. Maka setiap ayat itu benar-benar kita harus pahami sampai kita kepada satu kesimpulan. Satu ayat ini harus sampai kepada satu kesimpulan begini. Paham atau tidak? Ini sebenarnya saya paham atau tidak dengan ayat ini. Maka harus jujur. Jujur pada diri kita, pada hati kita. Nggak ngerti sih maksudnya apa. Harus sampai seperti itu. Kalau memang sudah paham maksudnya begini, ya sudah. Lanjut ke ayat lain. Kalau ini misalkan belum paham apa maksudnya. Maka harus dikejar.
Apa sih maksudnya? Mungkin ada, nah di situ nanti mungkin ada penafsiran atau penerjemahan yang salah dari si penerjemah atau bagaimana ya, atau mungkin pilihan kata, pilihan bahasa yang tidak tepat sehingga kita tidak mengerti, tidak memahami makna ini. Jadi harus dikejar sampai paham atau tidak yang kita baca ini. Itu satu. Jadi dalam tadabbur Quran setiap ayat harus benar-benar kita dapat gitu. Informasi penting apa? Itu. Informasi penting apa ayat ini buat kita. Kita lanjutin sedikit lagi ya. Jadi itu yang keberapa tadi, yang ketiga ya, poin ketiga, baca dan renungkan nanti maknanya sampai kita benar-benar memahami atau tidak memahami. Kalau sudah memahami, maka kejar lagi, ini paham, kejar lagi. Terus pentingnya informasi ini buat saya untuk apa? Nah, sampai situ. Jadi terus emang kenapa dengan informasi ini buat saya kepentingannya? Nah, harus sampai begitu. Nah, maka yang selanjutnya ini masih bicara tentang cara belajar. Yang keempat itu harus setelah kita mentadaburi keseluruhan itu harus sampai kepada kesimpulan. Nah, kesimpulannya apa? Setelah kita membaca, memahami ayat 1 sampai ayat terakhir, harus kita bisa mengambil kesimpulan. Apa sih pelajaran, apa sih hikmah dari surat ini yang saya dapatkan? Tambahan ilmu apa sih yang saya dapatkan dari informasi ayat-ayat ini? Itu yang pertama. Jadi harus benar-benar dapat tambahan ilmu, pengetahuan, tambahan pengetahuan. Kita jadi tahu masalah apa dengan gara-gara baca ayat ini. Gitu. Nah, itu harus sampai situ. Sehingga benar-benar memenuhi alam pikiran kita, memberikan informasi penting dari Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Itu harus bisa mendapat kesimpulan itu. Istilahnya ada pelajaran dan hikmah. Nah, yang kedua harus setelah mendapat tambahan ilmu itu harus setidaknya nanti ada petunjuk sikap dan tindakan apa yang harus saya jalankan berdasarkan surat ini. Jadi harus dikejar. Dari surat ini saya harus bagaimana, kan bisa dipahami nggak? Kan namanya juga petunjuk. Nah, sehingga dengan petunjuk ini berdasarkan surat ini maka saya harus bersikap dan bertindak apa? Dan atau saya harus meninggalkan sikap dan tindakan seperti apa? Pasti setidaknya dalam satu surat itu ada petunjuk tentang pengetahuan untuk mengisi alam pikiran, dan yang kedua petunjuk tentang memberi arah sikap dan tindakan yang benar untuk diambil. Begitu. Jadi kembali kepada tadi tujuannya. Al-Quran sebagai petunjuk itu ada dua, pembentukan mental dan perilaku. Jadi seperti itu. Bisa diikuti ya, itu cara belajarnya yang bisa saya rangkum seperti itu poin-poinnya. Sekali lagi, ambil satu surat yang sedang, kemudian baca matannya, bacaannya dengan baik dan benar. Kemudian setelah itu baca, renungkan, pikirkan maknanya setiap ayat. Tanamkan, masukkan ke dalam pikiran kita. Renungkan, ini informasi penting apa sih buat kita? Gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, setelah membaca keseluruhan, kesimpulannya apa? Pelajaran apa, hikmah apa yang kita bisa dapat dari mentadaburi satu surat ini? Tambahan ilmunya apa? Petunjuk untuk disikapi dan ditindaki dalam kehidupan kita apa? Itu cara belajar. Yang terakhir, saya simpulkan yang kelima ya. Poin kelima, masalah kelima ini yaitu berarti tadabbur Quran ini ya sebenarnya sama dengan ratil Quran. Jadi tadabbur Quran itu kata lain dari ratil Al-Quran yang waktunya itu dilakukan sesuai petunjuk itu harus waktu malam. Ya. Jadi kesimpulannya begitu. Tadabbur Quran sama dengan ratil Al-Quran waktunya ya malam. Berapa malam? Antara sepertiga, setengah, atau 2/3. Kan gitu.
Itu sebenarnya intinya tadabbur Quran itu ya ratil-ratil juga. Ya seperti itu kira-kira. Kemudian setelah itu sebagaimana kita sudah ketahui, tingkatkan hasil ratil itu, tanamkan hasil ratil atau tadabbur ini ke dalam sholat malam. Jadi seberapa yang sudah kita kuasai, mau 5 ayat, mau 10 ayat, ya, maka coba itu ditanamkan ke dalam sholat kita. Sehingga pada sholat kita, sholat malam dan juga sholat sehari-hari kita, itu ayat-ayat Al-Quran yang sudah kita pahami, ada tambahan ilmu di situ, ada petunjuk sikap dan tindakan di situ, maka itu ditanamkan ke dalam sholat akan menjadi ruh. Apa itu ruh? Tenaga pembangkit budaya kan gitu ya. Nah, jadi tenaga penggerak nantinya. Itu. Jadi dengan Al-Qur'an itu memberikan penerangan, istilahnya nur ya. Nur itu artinya cahaya. Cahaya yang memberikan penerangan alam pikiran sehingga nggak gelap lagi. Jadi terang benderang tentang ini makna hidup, hakikat hidup. Realitas ini sebenarnya begini. Dunia akhirat. Dunia itu apa, bagaimana, akhirat itu apa, dan apa hubungan keduanya, itu nanti tercerahkan. Itu istilahnya, pencerahan itu istilah Al-Qurannya nur kan, cahaya kan. Tapi Al-Quran itu juga setelah itu dia sebagai ruh. Jadi ada nur, ada ruh, dua fungsi. Kalau ruh itu berarti menjadi tenaga gerak, penggerak ke arah mendorong kepada sikap-sikap dan tindakan yang benar, dan mencegah sikap-sikap dan tindakan yang keliru, yang salah. Kan itu ruh. Nah, itu jadikan Quran itu dua fungsi itu, dua peranan itu. Dimanapun kita berada, jadi apapun kita, gitu ya. Melalui ratil Quran, Quran menjadi nur, memberikan cahaya terang. Melalui sholat, Quran jadi ruh, pembangkit tenaga, pembangkit budaya. Budaya ini sama dengan kebiasaan sebenarnya. Jadi pola pikir dan perilaku, artinya budaya itu kan menjadi tindakan-tindakan yang biasa dilakukan. Kan istilahnya sudah menjadi budaya cenah. Jadi budaya itu kebiasaan orang atau masyarakat yang sudah begitu adanya. Nah, jadi bagaimana Al-Qur'an itu bisa menjadi ruh budaya kita di dalam kita bersikap dan di dalam kita bertindak. Saya kira itu sementara sebagai pengantar apa itu tadabbur Quran, dan ya kira-kira itu apa yang mau kita programkan adalah seperti itu.